2188163633 atau WhatsApp 0815111107. Rekan Dakta, hari ini spesial untuk kita semuanya. 25 November selalu diperingati sebagai Hari Guru Nasional, dan tentunya ini menjadi kebanggaan kita tersendiri menjadi seorang guru, didik generasi bangsa, membentuk akhlakul karimah, dan tentunya insya Allah apa yang para guru lakukan bisa mendapatkan pahala hingga akhir nanti. Dan kami akan masuk dalam Coffee Morning Radio Dakta dengan tema Selamat Hari Guru untuk semua guru di Kota Bekasi. Dan melalui aplikasi Zoom kami sudah bersama Ketua PGRI Kota Bekasi, Bapak Dedi Mufrodi. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi, selamat Hari Guru Pak Dedi ya. Iya, terima kasih Mbak Ulfi. Baik, kita masih menunggu nanti Ketua DPRD Kota Bekasi Pak Herman J. Putro. Silakan nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 0815111007. Pak Dedi, bisa diceritakan juga terkait dengan guru yang ada di Kota Bekasi. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mbak Ulfi yang luar biasa. Hari ini kita guru-guru se-Indonesia, wabil khusus guru-guru yang ada di Kota Bekasi, sedang berbahagia karena hari ini kita milad ataupun berulang tahun untuk PGRI, hari ulang tahun yang ke-76 dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Terkait dengan peringatan hari ini, ya, perlu kami informasikan bahwa peringatan Hari Guru Nasional dilaksanakan berbarengan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini dasar pertimbangannya adalah keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994. Dengan lahirnya Kepres nomor 78 tahun 1994, ini sebuah kebanggaan bagi kita semua guru Indonesia bahwa pemerintah mengakui eksistensi dan keberadaan guru dan peran guru yang luar biasa bagi upaya penyiapan generasi Indonesia ke depan yang semakin maju. Kemudian terkait dengan guru, di satu sisi kita bergembira karena kita hari ini berulang tahun. Di sisi lain juga kita masih turut prihatin, di mana di daerah-daerah lain barangkali tingkat kesejahteraan guru yang masih jauh di bawah standar. Tetapi alhamdulillah untuk di Kota Bekasi, insya Allah guru-guru secara umum, saya katakan secara umum relatif lebih baik dibandingkan dengan nasib kesejahteraan guru-guru yang ada di luar Kota Bekasi, terlebih di daerah-daerah pedalaman. Ini masih merupakan PR bagi pemerintah untuk terus berupaya, dan kita PGRI terus berupaya semaksimal mungkin bagaimana upaya kita untuk lebih memberikan kesejahteraan yang lebih baik pada guru-guru yang pengabdiannya luar biasa. Terlebih bagi guru-guru yang statusnya masih honorer, ini juga merupakan PR bagi pemerintah, dan PGRI terus berjuang dalam upaya untuk lebih memberikan kesejahteraan bagi guru-guru, khususnya guru-guru honorer. Itu sementara Mbak Ulfi. Baik, Pak Dedi mungkin bisa diceritakan pengalamannya awal menjadi guru seperti apa, Pak? Kenapa ingin menjadi guru, Pak Dedi? Gimana? Oke, baik. Terima kasih. Menjadi guru bagi saya merupakan panggilan hati. Karena saya senang dengan anak-anak. Artinya dalam tanda kutip, senang bergaul dengan anak-anak. Nah, ketika ada panggilan jiwa, maka rasanya
salurkanlah kecintaan saya dengan anak-anak, dan alhamdulillah semenjak diangkat menjadi guru pada tahun 1984 sampai dengan sekarang, saya tidak pernah lepas dari guru SD. Kebetulan saya bertugas di sekolah dasar, sehingga alhamdulillah selama kurang lebih 20 tahun ya, saya bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan guru-guru yang luar biasa, dan insya Allah ini menjadi ladang bagi saya secara pribadi yang insya Allah bisa kami rasakan manakala nanti di hari kemudian. Itu Mbak Ulbi. Baik, sangat luar biasa sudah dari tahun 84. Pengalaman-pengalaman apa saja Pak yang memang sudah didapatkan baik suka maupun duka selama mengajar anak-anak ini Pak? Oke. Kalau sukanya lebih banyak daripada dukanya. Ya. Ketika kita penat, banyak permasalahan di rumah, ketika kita bertemu dengan anak-anak yang wajahnya polos, penuh keceriaan, rasanya kepenatan, kegalauan akan hilang dengan sendirinya. Ketika kita menatap wajah-wajah yang penuh kepolosan, wajah-wajah yang penuh harapan, rasa duka, rasa galau, rasa penat yang kita rasakan serasa hilang begitu saja, tergantikan dengan semangat kita untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Ketika kita ada di sekolah, anak-anak yang ada di sekolah kita anggap sebagai anak kita sendiri, sehingga perasaan kedekatan itu akan sangat terasa gitu. Jadi ini pengalaman yang saya rasakan yang luar biasa. Kalau dukanya, ya dukanya sekarang ini aja, ketika kita dilanda pandemi COVID-19. Kerinduan yang selama ini kita rasakan bisa bertemu dengan siswa-siswa kita yang luar biasa, terhalang, ya terganjal dengan situasi pandemi. Kalau duka-duka yang kami rasakan rasanya tidak terlalu substantif lah, justru malah kesenangan kita, keceriaan kita. Insya Allah itu yang saya secara pribadi rasakan. Ya, kalau hal-hal yang lain mungkin saya rasa tidak terlalu tidak terlalu menjadi beban buat saya secara pribadi. Baik. Itu mungkin Mbak Alfi. Asalkan dijalankan dengan ikhlas, semuanya bisa berjalan dengan baik begitu Pak Dedi ya. Iya, dasarnya harus ikhlas. Ya. Betul. Kalau lihat sekarang kebanyakan guru-guru muda ini anak-anak muda mungkin masih agak enggan tidak Pak untuk menjadi guru Pak? Ya, segmentasi anak-anak sekarang jangan salah juga. Kalau kita melihat lembaga-lembaga pendidikan, ya, justru jurusan-jurusan pendidikan guru sekolah dasar, ya jurusan-jurusan kependidikan menjadi jurusan yang sekarang ini cukup favorit. Ya, ini menandakan bahwa animo kemudian keinginan dari generasi-generasi muda sekarang ini luar biasa, ingin menjadi guru, ingin mengabdi dan lain sebagainya. Nah, barangkali harapan mereka, keinginan yang luar biasa dari mereka, ini juga harus ditangkap oleh pemerintah sebagai sebuah fenomena yang mestinya harus bisa difasilitasi. Sehingga ke depan kita mendapatkan guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang mampu memberikan pengetahuan, keterampilan yang ia miliki dalam upaya meningkatkan kecerdasan anak-anak dan juga pendidikan karakter anak-anak ke depannya, seperti itu Pak Alfi. Baik, ini Pak Dedi, Pak Herman, Pak Ketua DPRD Kota Bekasi sudah bergabung melalui aplikasi Zoom kami. Ini guru kita juga. Iya, selamat bergabung Pak Ketua. Mohon izin, saya duluan. Pak Ketua bisa di volumenya di unmute dulu Pak Ketua. Ini sama ya. Pak Ketua ya. Ya, Pak. Izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, baik. Pak Hairman, ternyata guru itu bukan hanya ya, di sekolah saja, tetapi guru itu untuk semua bidang, Pak ya, bukan hanya pendidikan, tapi juga kita pun juga bisa menjadi guru untuk anak-anak kita di rumah. Nah, seperti apa dari DPRD Kota Bekasi tentang Hari Guru di 25 November ini? ya, Mbak Ulfi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rekan Dakta yang berbahagia, secara khusus Pak Deddy Mufradi, selaku Ketua PGRI Kota Bekasi yang kami hormati. Mbak Ulfi, Ya. ini agak khusus hari ini. Kita mendapatkan momentum segar sungguhnya untuk merefleksikan kembali bagaimana posisi dan peran guru terkait dengan pembangunan karakter bangsa kita, di mana guru memiliki tugas yang sangat mulia. Dalam konstitusi kita itu adalah terkait dengan salah satu dari 4 tujuan negara itu sendiri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini tidak pernah lepas daripada peran guru. Sehingga bahasanya untuk mencapai tujuan negara, maka gurulah yang menjadi pilar utama untuk mewujudkannya. Demikian tegasnya konstitusi kita menempatkan tujuan negara ini yang menyebabkan perhatian kita kepada guru hari ini perlu kita bangkitkan kembali. Mohon maaf, kita perlu menyegarkan bagaimana hari ini peran dan posisi guru dalam konteks membangun, mencapai tujuan negara, kemudian membangun karakter bangsa, dan memajukan seluruh sendi-sendi kehidupan melalui dunia pendidikan. Pendidikan hari ini mengalami diskusi yang sangat cepat, Mbak Ulfi. Sesudah kita mengalami globalisasi, di mana sekian banyak nilai itu dimasukkan, dikonsumsi oleh masyarakat kita dengan berbagai media, bersama juga dengan diskusi internet atau digitalisasi. Lalu hari ini kita juga mengalami diskusi COVID-19 yang menempatkan salah satu sektor yang hari ini terpukul adalah pendidikan, di mana kita tidak hanya tertantang untuk mencari pola pengajaran yang baru, yang lebih kreatif, inovatif dalam mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan, namun juga tantangan paling besar adalah dari guru itu sendiri, yaitu sejauh mana guru mampu menempatkan menjadi figur-figur yang menumbuhkan keteladanan, mampu menjadi sosok yang menggerakkan, memotivasi, menjadi fasilitator bagi perkembangan anak didik kita. Yang kedua, Mbak Ulfi, bagaimana guru sekolah mampu mengembangkan pendidikan berbasis keluarga, yaitu mengikutsertakan peran ayah dan ibu. Karena tidak ada pendidikan kecuali dia bersifat sistematik dan komprehensif, saling melengkapi. Nah, basis-basis keluarga pada saat ini termasuk yang terdisrupsi, di mana peran ayah atau ibu hari ini mungkin sudah mulai tergeser dengan peran teman. Peran teman ini bisa media sosial yang mereka dapatkan dari media sosial, maupun teman-teman lingkungan lainnya. Tapi kembali, dunia maya ini demikian luasnya. Hari ini anak-anak kita bahkan dipaksa untuk membangun dunia maya mereka sendiri dengan instrumen gadgetnya, dengan berbagai aktivitas yang mereka sukai di dunia mereka. Nah, hari ini pendidikan kita kelihatannya mendapatkan tantangan yang baru. Nah, sehingga kita berharap
Hari Guru Nasional yang bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang ke-76 ini mampu mengelaborasi kembali bagaimana kita menempatkan sosok yang mulia, yaitu guru yang senantiasa kita tempatkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu paling tepat untuk ditempatkan dalam posisi sudut pandang guru. Namun kita sebagai bangsa, maka paling tepat kita menempatkan pahlawan dengan tanda jasa. Tentu dengan tanda petik, Mbak Ulfi, yaitu tanda jasa ini pengakuan jasa guru, peran strategis guru. Sehingga kemudian kita dengan serius untuk memikirkan sistem dan ekosistem yang mampu menumbuh kembangkan kapasitas guru agar bisa mengemban amanah konstitusi yang luar biasa ini. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan seluruh makna yang terdalamnya, tidak hanya mencerdaskan pikiran mereka, mencerdaskan hati nurani, menajamkan hati nurani, menajamkan aspek sosial mereka, kejiwaan mereka, dan termasuk daya saing mereka di masa depan, Mbak Ulfi, yaitu menghadapi era global, era digital, yang mereka dipaksa untuk mampu menguasai teknologi, namun juga memiliki kemampuan entrepreneur sekaligus kepemimpinan. Ya, kelihatannya itu, Mbak Ulfi, yang kelihatannya tantangan-tantangan ini akan menjadi semakin besar sehingga kita di dalam momentum HUT PGRI dan Hari Guru ini itu mudah-mudahan bisa merefleksikan kembali apa yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan peran strategis dan posisi guru dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Demikian, Mbak Ulfi. Baik. Tapi kalau untuk konteks kebekasiannya bagaimana nih Pak, guru-guru di Kota Bekasi? Cukup bagus semuanya, Mbak Ulfi. Kalau kita lihat dari segi kesejahteraan dulu aja mungkin yang lebih tepat ya. Pak Edi mungkin mohon maaf ini nanti tolong dikoreksi karena terkait dengan data yang kelihatannya lebih banyak dikuasai oleh PGRI, yaitu dalam kaitan dengan tunjangan daerah maupun insentif bagi tenaga guru dan kependidikan di Kota Bekasi yang selama ini kita sebut dengan TKK tenaga guru, masih cukup bagus, Mbak Ulfi. Di Jawa Barat, Kota Bekasi mungkin yang terbaik dari insentif untuk TKK atau tenaga kerja kontrak tenaga gurunya. Terbaik sehingga hanya kalah dengan DKI. Memang agak sulit untuk mengalahkan DKI karena kita juga paham bagaimana kemampuan APBD mereka. Tapi ini menunjukkan perhatian terhadap kesehatan guru sudah cukup baik. Namun memang harus kita akui, kita belum memiliki mapping yang komprehensif terkait dengan apakah sarana pendidikan di Kota Bekasi sudah mumpuni untuk bisa menjawab tantangan zaman ini. Yaitu ketersediaan perpustakaan di semua sekolah yang kita miliki hari ini. Sekolah negeri, baik negeri maupun swasta, SD, TK, kemudian SMP, kemudian ketersediaan tempat ibadah, kemudian lapangan olahraga, lalu manajemen sekolah itu sendiri, sehingga mereka bisa menumbuhkan menjadi sekolah penggerak, lalu model sekolah yang hari ini menjadi orientasi kita, lalu bagaimana kita memiliki program yang berkelanjutan terkait dengan diklat dan sertifikasi pengembangan kapasitas guru, termasuk kepala sekolahnya tentunya, termasuk pengawas sekolahnya, dan ini menjadi kerja-kerja kita. Namun outputnya, Mbak Ulfi, di mana IPM Kota Bekasi hari ini masih menempatkan peringkat yang kedua di Jawa Barat sesudah Kota Bandung, di mana salah satu komponen elementernya adalah selain indeks kesehatan, indeks daya beli, yang ketiga indeks pendidikan. Nah, kita melihat kemampuan Kota Bekasi dengan 81,50 menempatkan posisi peringkat kedua, sementara di Kota Bekasi kita harus akui kita masih belum memiliki lembaga pendidikan perguruan tinggi yang bersifat nasional yang
memiliki peringkat yang baik secara nasional. Kalau kita lihat di Depok, Kota Bogor, Kota Bandung, mereka memiliki perguruan tinggi yang bisa membangun budaya ataupun suasana ilmiah di kotanya. Kota Bekasi yang belum memiliki perguruan tinggi sudah cukup bagus. Nah, tinggal bagaimana kita memperbaiki aspek-aspek tadi, dari aspek kurikulumnya, manajemen sekolahnya, kapasitas guru dan kepala sekolah maupun pengawasnya, termasuk sarana-sarana yang harus kita akui, kita perbaiki dan kita tingkatkan. Demikian mungkin Mbak Lutfi. Baik, Pak Dedi, apa yang disampaikan Pak Ketua DPRD memang benar ada begitu, Pak Dedi, dan apa yang ingin disampaikan dan curhatan mungkin dari seorang guru kepada DPRD, silakan. Baik, terima kasih Mbak Upi dan Pak Ketua, luar biasa hari ini kita bisa bersilaturahim nanti melalui Zoom. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa untuk kesejahteraan, alhamdulillah untuk Kota Bekasi secara umum relatif lebih bagus lah dibandingkan dengan rekan-rekan kita di daerah-daerah yang lain. Mungkin harapan kami ke depan kesejahteraan ini tidak stagnan tapi dinamis. Ya. Diharapkan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian dan keuangan pemerintah Kota Bekasi ya melalui Pak Ketua Dewan, kami berharap rekan-rekan yang tergabung dalam TKK GTK bisa lebih ditingkatkan lagi Pak kesejahteraannya, honornya lah barangkali, karena biaya hidup di Kota Bekasi relatif lebih tinggi barangkali ya Mbak Ulfa dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya barangkali. Indeks inflasinya juga. Oke. Kemudian harapan kami ya. Pak Dedi ditahan sebentar, Pak Dedi, ada rekan saya yang ingin bergabung melalui telepon, kita terima ya di 88163. Oke ya. Ada Pak Kosim. Assalamualaikum Pak Kosim. Waalaikumsalam. Pak ini Pak Dedi bukan? Pak Dedi PGRI. Oh PGRI ya benar. Pak Dedi selamat ya. Ya. Jadi sebentar. Agak sedikit trouble ada. Pertama kami guru itu non formal. Ya. Putus. Ya. Bisa lanjut? Ya, terputus Pak Dedi dari Pak Kosim. Pak Kosim bisa melanjutkan kembali di 88163. Tadi silakan dilanjutkan kembali Pak Dedi. Oke, baik, terima kasih. Jadi harapan kami ke depan untuk guru-guru honorer barangkali Pak, ini yang masih tetap perlu menjadi perhatian kita bersama, karena tugas dan tanggung jawab mereka tidak kalah beratnya dengan rekan-rekan kita yang sudah status PNS dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan kuota P3K Pak, kami berharap mungkin melalui perantara Pak Ketua Dewan bisa mendorong agar kuota P3K ke depan akan semakin banyak lagi Pak. Kalau untuk tahun 2019 kita hanya mendapat kuota 400, kemudian 2021 kemarin kita hanya dapat 300 Pak. Ini masih jauh sekali dengan harapan kita, sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya kuota yang bisa kita buka, insya Allah akan memberi peluang semakin banyak kepada guru-guru honorer Pak yang sudah mengabdi puluhan tahun, ya, yang belum terrekrut terkait dengan kepastian kesejahteraannya. Walaupun sekarang mereka sudah tergabung dalam TKK, GTK dan sejenisnya, tapi ada upaya untuk lebih meningkatkan status kesejahteraan mereka akan lebih terjamin barangkali dibandingkan dengan seperti sekarang. Jadi intinya kuota kami berharap ada penambahan ke depan. Ya, kalau yang lalu 400 tahun kemarin, yang sekarang 300, mungkin ke depan bisa 700. Sesuai dengan harapan dan darurat guru yang ada di Kota Bekasi. Itu barangkali Mbak Ulfa. Pak Dedi, kalau untuk persebaran guru di Kota Bekasi sudah merata belum Pak Dedi? Persebaran guru? Oh iya. Ya, ini kan kaitan dengan mapping dan pemetaan ya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Dan menurut laporan dari beberapa pengurus cabang itu adalah pengurus di tingkat kecamatan, pengurus cabang PGRI,
sekarang ini terkait dengan pemerataan, ada beberapa sekolah yang memang jauh sekali berkurang. Ini akibat karena adanya guru pensiun dan juga yang meninggal. Apalagi terkait dengan kemarin kita dilanda pandemi COVID-19, Pak Ketua, banyak juga pejuang-pejuang pendidikan yang gugur. Nah, sekarang itu belum ada pemetaan ulang kembali terkait dengan itu. Dan kami berharap melalui Pak Ketua dan juga melalui Dinas Pendidikan perlu ada pemetaan, mapping terkait dengan kebutuhan guru dari setiap sekolah. Sehingga jangan sampai nanti ada sekolah yang kekurangan guru, ada sekolah yang relatif lebih. Walaupun saya yakin tidak ada guru yang lebih dalam satu sekolah. Ya, pas-pasan lah. Gitu. Minimal kita harus mengurangi, jangan sampai ada sekolah yang terlalu banyak kekurangan gurunya. Jadi ini perlu ada mapping ataupun mapping ulang, Mbak Ulfi ya. Oke, terima kasih Mbak Ulfi. Pak, untuk guru yang belum jadi ASN berapa nih Pak? Jumlah guru? Yang belum jadi ASN, yang masih menunggu ini Pak sampai saat ini. Oh ya, data terakhir itu untuk K2 saja dari jumlah 2.000 sekian ya, yang baru terekrut untuk P3K kemarin hanya 400, tahun ini hanya 300, masih kurang banyak sekali, baru 700 ya. Nah, berharap tahun ini sebetulnya kita lebih banyak lagi, walaupun status mereka ASN P3K ya Mbak. Karena memang terkait dengan moratorium pemerintah, tahun ini tidak ada pengangkatan ASN untuk guru, yang ada hanya ASN P3K. Jadi masih banyak sekali guru-guru kita yang statusnya honorer, yang statusnya TKK, GTK, bahkan masih banyak yang mereka statusnya K2 yang belum terekrut. Ya, karena itu tadi terganjal dengan P3K, kuota P3K. Padahal pendaftar untuk P3K itu kurang dari 500.000 secara nasional. Sementara janji pemerintah akan mengangkat 1 juta guru dari ASN P3K. Semestinya ketika pendaftar hanya kurang dari 500.000, belum memenuhi kuota kan, sebetulnya harusnya diangkat seluruhnya dari pendaftar yang mendaftar. Tetapi kenyataannya ya hanya 150.000 secara nasional. Di Kota Bekasi hanya sepertiganya dari jumlah pendaftar yang sempat diangkat. Ini barangkali pemerintah, PGRI terus mendorong kepada pemerintah agar benar-benar serius ya menyikapi terkait dengan keberadaan guru. Sehingga nanti diharapkan guru tidak lagi menjadi menjadi subjek yang terpinggirkan. Saya harap seperti itu barangkali, dan kami PGRI dari mulai tingkat pengurus besar di tingkat nasional sampai pada tingkat ranting terus mendorong kepada pemerintah untuk segera membenahi rekrutmen dan sistem peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru kita. Baik. Tapi alhamdulillah untuk Kota Bekasi saya bilang mungkin harapan kami Pak Ketua Dewan ya kuota lagi kuota barangkali mungkin nanti bisa kita diskusikan Pak, izin barangkali terkait dengan kuota itu Pak. Ada dari Pak Kosim ini di 8816363. Assalamualaikum Pak Kosim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus habis Pak Dedi. Silakan. Ya. Saya ingin sampaikan, setiap orang tua itu guru non formil. Yang kedua, guru formil yang ada di lembaga-lembaga sekolah, kampus dan lain-lainnya. Itu harus diberikan tingkat apresiasi yang luar biasa kepada guru yang pahlawan tanpa jasa, ya. Yang kedua, jadi diperingatinya itu jangan seperti anak yatim. Setiap ulang tahun PGRI, mau Ramadan, itu ada perhatian dari masyarakat maupun dari pihak lembaga kepada guru. Nah, siapa yang sudah menjadi pejabat, yang sudah pensiun, ribuan masyarakat yang sudah menjadi presiden, mungkin presiden baru 8 ya, atau 9 atau berapa sampai saat ini.
kemudian yang jadi pejabat tingginya itu adalah hasil karya guru. Nah, kemudian para makhluk pejabat kepada guru, coba perhatikan kepada para pejabat yang sudah punya jabatan. Kemudian saya sering kepada sekolah, Pak Dedi, Ya. luar biasa, apa namanya, PGRI, mudah-mudahan perjalanan ini harus dilakukan bagus, kesejahteraan itu dan solusi dari mana, ya, dari solusi dari mana supaya lebih sempurna, psikologi, harus lebih fokus. Ya. Kalau hatinya kalau itu tidak akan dari perhatikan di sekolah. Kalau lagi ada kurangnya, tidak ada problem. Itu selalu di atas. Baik. Pada saat saya nulis di papan, ya, dari buku kemudian ditulis dari SD sampai SMA, kemudian bukunya dilempar di meja guru, kemudian gurunya pergi. Anak kadang-kadang bermasalah yang sedang menulis. Ya, ada yang berantem, bercanda, dan ada yang aneh-aneh lagi. Jadi sama seperti masyarakat melihat polisi, ada polisi patuh, tidak ada polisi tidak patuh. Nah, ini harus dirasakan. Baik, Pak Kosim. Ketua PGRI, saya sering lihat soalnya. Baik, Pak Kosim, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak Dedi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Dedi, mungkin silakan Pak Dedi. Oke, baik, terima kasih Pak Kosim. Kendati tadi audionya agak sedikit terputus-putus ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kosim yang sudah apresiasi kepada PGRI dan juga guru-guru. Dan kita mengabdi dengan ikhlas Pak, dengan didasari keinginan kita untuk mengabdi kepada bangsa, negara, dan kemanusiaan dan juga kependidikan. Ya, kalaupun pemerintah kita punya kesadaran tinggi untuk membalas ya, pengabdian kita dengan adil, ya alhamdulillah. Tapi kita berusaha tidak menerima pasrah begitu saja. Di samping kita memang itu pengabdian, kita tetap harus berusaha mendorong pada pemerintah ya untuk lebih memperhatikan terkait dengan nasib guru-guru, lebih-lebih guru-guru swasta. Ketika kita bicara guru, tidak hanya guru negeri, guru swasta pun. Tadi Mbak Ulfi bilang orang tua di rumah juga sebagai guru. Tapi secara formal guru itu bisa di swasta, bisa di negeri, bisa di madrasah dan lain sebagainya. Guru-guru yang sudah formal, yang sudah tertata dalam lingkup kedinasan formal, insya Allah mungkin akan lebih mudah ya, akan lebih tertata dengan baik. Tetapi rekan-rekan yang di guru madrasah, guru agama, yang di ibtidaiyah dan lain sebagainya, ini juga tetap menjadi bagian besar dari kita, jadi keluarga besar guru semuanya, tetap ini menjadi perhatian kita bersama. Dan itu tetap PGRI concern kepada mereka semuanya. Kemudian terkait dengan tadi masukan dari Pak Kosim, insya Allah Pak, kita PGRI akan terus bergerak maju ke depan, ya, membina potensi dan kompetensi guru-guru kita, ya, agar guru-guru kita ini senantiasa adaptif dan responsif ya, terhadap perubahan zaman. Jangan sampai nanti gurunya stagnan, anaknya jauh melompat ke depan. Ya, jadi gurunya tertinggal dengan anak-anaknya terkait dengan teknologi informasi dan teknologi yang sekarang berkembang. Jadi insya Allah Pak, ini terus kita akan terus kembangkan sehingga diharapkan guru-guru kita bisa lebih adaptif dengan kemajuan, ya, melalui pembinaan-pembinaan, melalui workshop dan lain sebagainya. Dan mohon ini sekali lagi juga kepada Pak Ketua Dewan, barangkali ini yang menjadi salah satu titik lemah kita terkait dengan peningkatan anggaran untuk peningkatan kompetensi. Jujur kami selama ini melaksanakan kegiatan pelatihan, seminar, workshop Pak, itu biayanya mandiri Pak. Biayanya mandiri, difasilitasi oleh PGRI Kota, dan
EGRI Kota tidak bisa memfasilitasi seluruh guru yang ada di Kota Bekasi karena jumlah keterbatasan yang ada pada kami. Barangkali nanti ke depan ini menjadi bahan diskusi kita bersama, Pak, untuk pengembangan pendidikan Kota Bekasi yang lebih maju. Terima kasih. Demikian, Pak Udi. Baik, saya ke Pak Ketua DPRD, silakan, Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Kosin atas masukannya. Kenapa saya sampaikan Pak Dedi tadi? Katanya ini menjadi catatan yang paling penting Pak Dedi, karena tantangan di depan kita memang membutuhkan meningkatkan kompetensi guru, hanya untuk menyesuaikan sistem kurikulum yang ada, namun juga bagaimana beradaptasi dengan pembelajaran modern atau modern learning. Ini modern learning ini satu pola yang harus kita sesuaikan terkait dengan adanya perubahan perilaku generasi baru kita, generasi kalau kemarin Y berarti Z sekarang ini, bukan hanya milenial tapi yang Z sudah lebih baru lagi, di mana mereka lebih fasih dalam menggunakan gadget, komunikasi, menggunakan media sosial. Memang kita membutuhkan pola-pola baru, di mana kita tidak sebatas menganggap anak-anak kita ini pure tidak memiliki pengetahuan, tapi mereka sangat cepat mencari informasi. Mereka bisa mendapatkan banyak sekali pengayaan informasi dari berbagai sumber. Maka modern learning ini kelihatannya perlu dikembangkan untuk membuat pola-pola yang lebih kreatif, inovatif, agar berbagai perilaku anak kita yang generasi Z ini dapat kita sesuaikan, menarik bagi mereka, sehingga sekolah benar-benar dapat dijadikan sebagai media untuk mentransformasi tumbuh kembangnya anak-anak kita menjadi pribadi yang kuat, yang berkarakter. Dan tentunya terima kasih tadi Pak Kosim dan Pak Dedi. Kompetensi ini mudah-mudahan menjadi catatan kita untuk menyiapkan bagaimana diklat itu bisa berjalan secara rutin dengan jumlah kapasitas yang memadai dan memenuhi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Selebihnya kami akan dalami nanti dengan dinas terkait, khususnya melalui Komisi 4, agar kebutuhan kompetensi yang disyaratkan berikut dengan jumlah proporsionalitas berapa potensi yang harus dimiliki dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan kita didalami oleh Komisi 4. Terima kasih Pak Dedi atas masukannya. Baik. Pak Dedi dan Pak Ketua DPRD Pak Hirman, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta di morning ini spesial Hari Guru 2021. Dan kita berdoa semuanya, semoga para guru tetap sehat ya, untuk bisa amin. anak-anak Indonesia. Terima kasih Pak Dedi, Pak Ketua DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini. Terima kasih Mbak Ulfi.